Indonesia, dengan kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan, masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan laju pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Berbagai kebijakan pembangunan nasional tengah diupayakan guna mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama di kawasan pedesaan, kawasan timur Indonesia, dan kawasan perbatasan, sebagaimana pesan Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satunya adalah kebijakan pengembangan kota baru publik di beberapa wilayah di Indonesia yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Salah satu lokasi pengembangan kota baru publik yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 sampai 2019 adalah kota Sofifi di Provinsi Maluku Utara. Sofifi adalah ibu kota Provinsi Maluku Utara yang merupakan bagian dari poros Pulau Halmahera yang terletak di seberang Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Kedudukannya sebagai ibu kota provinsi sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sejak dimekarkannya Maluku Utara dari Maluku. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2010, Sofifi diresmikan pemindahannya dari kota Ternate setelah dibangunnya beberapa perkantoran pemerintahan. Atas dasar apa kota Sofifi dijadikan ibu kota Maluku Utara dan bagaimana kondisi Sofifi pada saat ditetapkan menjadi ibu kota? Sofifi ditetapkan sebagai ibu kota dalam Undang-Undang Pembentukan Provinsi Maluku Utara tahun 1999, di mana dalam undang-undang tersebut di salah satu pasalnya ditetapkan bahwa Sofifi merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Awalnya Sofifi hanyalah sebuah desa yang merupakan bagian dari wilayah Tidore Kepulauan dengan kondisi yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Ya layaknya sebuah desa, kemudian harus menjadi ibu kota, ya disitulah tantangan kita bagaimana untuk mengembangkannya ke depan. Apa saja pembangunan yang dulu sudah dilakukan sejak kota Sofifi ditetapkan sebagai ibu kota hingga kini? Pertama-tama yang disiapkan oleh pemerintah provinsi adalah menyiapkan sarana prasarana pemerintahan. Karena sebagai ibu kota dan sebagai pusat pemerintahan, maka itulah yang dibangun pertama sehingga sudah ada beberapa kantor sarana pemerintahan yang telah dibangun baik oleh pemerintah provinsi seperti kantor gubernur, kantor DPRD, beberapa kantor dinas badan lainnya dan beberapa kantor yang telah dibangun oleh instansi vertikal seperti dari TNI, Polri, BKKBN, dan Kementerian Agama. Berdasarkan lokasi dan kedudukannya, Sofifi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kota baru di Provinsi Maluku Utara yang mampu menunjang fungsi kota Ternate. Kota Sofifi memiliki berbagai potensi, di antaranya hasil pertanian berupa sayur mayur, penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia, hasil perikanan laut, bentang alam indah yang terdiri dari laut, perbukitan, hingga hutan mangrove yang berpotensi sebagai objek wisata alam. Di sisi lain, kota Sofifi sebagai kota pemerintahan dinilai masih memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah. Kurangnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. Minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan seperti puskesmas dan sekolah. Terbatasnya sarana perekonomian berupa pasar, serta kurangnya sarana perhubungan berupa transportasi darat dan laut menyebabkan aktivitas di kota ini lengang. Untuk fasilitas pendidikan sendiri, baru tersedia sekolah bagi pendidikan dasar hingga menengah saja. Belum ada sekolah untuk pendidikan tinggi seperti universitas. Padahal dengan adanya sekolah tinggi tersebut, memungkinkan Sofifi mencetak para tenaga ahli profesional yang nantinya mampu membangun tanah kelahiran mereka hingga menjadi kota yang lebih maju dan berdaya guna. Kendala yang dihadapi dalam membangun kota Sofifi sebetulnya karena keterbatasan sarana dan prasarana. Pada saat ini kita merasakan kurangnya fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, kemudian juga
pertokoan, di samping prasarana lain dan sarana lain ya seperti sekolah, kemudian juga puskesmas, kemudian juga sarana bermain dan sebagainya. Jadi ini adalah faktor pendukung yang penting supaya ada kehidupan di Kota Sofifi sehingga bisa menarik lebih banyak orang untuk menetap di Sofifi secara berkelanjutan. Dengan minimnya fasilitas tersebut juga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik oleh aparatur pemerintah. Akibatnya masyarakat yang bekerja di Kota Sofifi lebih memilih tinggal di Kota Ternate dibanding Kota Sofifi. Bila dibandingkan dengan Sofifi, Kota Ternate lebih memiliki infrastruktur dan fasilitas permukiman yang mumpuni. Kawasan pemukiman bagi para PNS di Kota Sofifi yang telah dibangun menjadi kurang terhuni dan terpelihara. Kita sebagai PNS kita melaksanakan tugas setiap hari di Sofifi. Dalam setiap hari kalau PP-nya 2 jam, berangkatnya 1 jam, pulangnya 1 jam. Kami selaku PNS kami mengharapkan supaya Pemprov bisa membangun fasilitas rumah perumahan yang sudah dibangun ada 500, yang ada penambahan lagi tahun depannya 1000 unit. Kita mengharapkan supaya secepatnya kita bisa tinggal di Sofifi untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dengan kebijakan pengembangan Kota Baru Sofifi, diharapkan dapat menjadi motor penggerak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan perekonomian wilayah. Selain itu, diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing perekonomiannya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam mempercepat pembangunan Kota Baru Sofifi. Langkah konkret yang perlu dilakukan antara lain, mendorong aktivitas Kota Sofifi menjadi lebih hidup melalui penyediaan tempat tinggal bagi pegawai pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengembangan agribisnis berbasis potensi lokal seperti cengkeh, sayur mayur, dan ikan laut. Pengembangan sarana perekonomian untuk mendukung agribisnis seperti pelabuhan, dermaga, pasar, tempat pelelangan ikan, dan sebagainya. Percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, drainase, air bersih dan sanitasi lingkungan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sosial seperti rumah sakit dan perguruan tinggi. Untuk mendukung pengembangan Kota Sofifi di masa depan, infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang akan dikembangkan antara lain peningkatan jalan nasional Simpang Dodinga ke Sofifi dan Sofifi ke Akelamo, pengembangan jalan lingkar Sofifi, penyediaan air minum, instalasi pengolah air limbah, ruang terbuka hijau, serta pemrosesan akhir sampah, drainase perkotaan, embung serta rumah umum khususnya bagi PNS. Kedepan pemerintah tentunya berupaya untuk memberikan rangsangan ataupun stimulan pembangunan infrastruktur seperti infrastruktur sumber daya air, jalan, air bersih, persampahan, di samping juga rumah susun untuk juga mengimbangi peningkatan prasarana dan sarana seperti rumah sakit, puskesmas, pasar, dan ruang-ruang publik tersebut. Sehingga diharapkan ke depan peran Sofifi ini lebih menarik untuk publik bisa menetap di kota ini, tidak hanya menjadi kota hantu yang publiknya terus bertambah, kegiatannya produktif, kemudian ada animasi publik yang signifikan, sehingga benar-benar menjadi kota yang menarik untuk ditinggali. Sofifi sesungguhnya merupakan mutiara terpendam di wilayah timur Indonesia.
Potensi wilayahnya perlu terus dikembangkan dengan dukungan perencanaan tata kota yang baik dan berkelanjutan, serta keterpaduan pembangunan di berbagai sektor. Kebijakan yang progresif serta sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat sangat diperlukan agar Kota Sofifi mampu menunjukkan jati dirinya sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara yang sesungguhnya.